Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesya Adistia, mahasiswi dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Di kesempatan ini, saya ingin berbagi kepada teman-teman mengenai perjanjian internasional. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak slide berikut ini ya. Mohon perhatiannya. Di slide pertama ini terdapat materi yang akan saya paparkan, yaitu perjanjian internasional. Dengan nama saya Mesya Adistia dengan NIM 0701520045 dengan dosen pengampu yang merupakan dosen hukum internasional, Dr. Maslihati Nur Hidayati, SHMH. Perjanjian internasional. Apa itu perjanjian internasional? Perjanjian internasional merupakan sebuah kesepakatan yang terjalin oleh beberapa organisasi maupun negara di bawah naungan hukum internasional. Dari segi bahasa, perjanjian internasional adalah hubungan kerjasama yang terjalin antara satu pihak dengan pihak lainnya. Jadi, secara sederhana bisa disimpulkan bahwa pengertian perjanjian internasional merupakan suatu hubungan yang terjalin antara beberapa negara atau lebih yang diatur oleh hukum internasional. Perjanjian internasional menurut para ahli. Yang pertama, menurut Schwarzenberger, perjanjian internasional merupakan suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. Hukum internasional dapat berbentuk bilateral maupun multilateral. Subjek-subjek hukum internasional dalam hal ini selain lembaga-lembaga internasional adalah negara-negara. Yang kedua, menurut Mokhtar Kusumatmaja, SHLLM, perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antar bangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat dari hukum-hukum tertentu. Dan yang terakhir, menurut Oppenheimer Letterpark, perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antar negara yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakannya. Rumusan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Konvensi Wina 1969, perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih yang bertujuan mengadakan akibat-akibat hukum tertentu. Berdasarkan Konvensi Wina 1986, perjanjian internasional adalah persetujuan internasional yang diatur menurut hukum internasional dan ditandatangani dalam bentuk tertulis antara satu negara atau lebih dan antara satu atau lebih organisasi internasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Macam-macam perjanjian internasional. Yang pertama, berdasarkan jumlah pesertanya. Perjanjian internasional berdasarkan jumlah pesertanya, perjanjian internasional dibedakan menjadi dua, yaitu perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral. Perjanjian bilateral merupakan perjanjian yang terjalin antara dua negara demi mengatur kepentingan dan kerjasama keduanya. Sifat dari perjanjian bilateral ini pun tertutup dan tidak memungkinkan bagi pihak lain untuk melakukan intervensi. Segala yang menjadi kesepakatan dua belah pihak adalah privasi bagi keduanya. Perjanjian multilateral yakni perjanjian yang diadakan oleh lebih dari dua negara. Tentu landasan terjadinya kerjasama yang demikian disebabkan oleh adanya kepentingan bersama yang ingin direalisasikan. Contohnya, Konvenso Genewa pada tahun 1949 yang membahas tentang perlindungan korban perang. Kedua, berdasarkan strukturnya. Berdasarkan strukturnya, perjanjian internasional juga dibedakan menjadi dua, yaitu Treaty Contract dan Law-Making Treaty. Treaty Contract merupakan perjanjian yang hanya menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi para pihak yang mengadakan perjanjian. Misalnya,
perjanjian ekstradisi Indonesia dengan Malaysia pada tahun 1974. Adapun akibat-akibat yang timbul dari perjanjian tersebut hanyalah mengikat Indonesia dan Malaysia. Lawmaking Treaty. Lawmaking Treaty adalah perjanjian yang mengandung kaidah hukum yang dapat berlaku bagi semua bangsa di dunia. Misalnya saja adalah Konvensi Hukum Laut tahun 1958. Yang ketiga, berdasarkan cara berlakunya. Berdasarkan cara berlakunya, perjanjian internasional dibedakan atas self-executing dan non-self-executing. Self-executing adalah perjanjian internasional yang langsung bisa berlaku sesudah diratifikasi oleh negara peserta. Non-self-executing ialah suatu perjanjian internasional yang dapat berlaku setelah dilakukan perubahan undang-undang di negara peserta. Dan yang terakhir, berdasarkan instrumennya, perjanjian internasional dibedakan atas perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Perjanjian internasional tertulis ialah perjanjian internasional yang dituangkan dalam instrumen-instrumen pembentuk perjanjian tertulis dan formal. Instrumen-instrumen tertulis itu antara lain treaty, convention, agreement, arrangement, charter, covenant, statute, constitution, protocol, dan declaration. Perjanjian internasional lisan ialah perjanjian internasional yang diekspresikan melalui instrumen-instrumen tidak tertulis. Tahap-tahap perjanjian internasional. Menurut Mokhtar Kusumatmadja, ada cara yang bisa dilakukan dalam pembuatan perjanjian internasional, yaitu yang pertama, perjanjian internasional yang dibentuk dengan 3 tahapan, yaitu perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi. Dan kedua, perjanjian internasional yang dibentuk dengan 2 tahapan, yaitu perundingan dan penandatanganan. Cara yang pertama biasanya digunakan atau diadakan untuk hal-hal penting yang membutuhkan persetujuan pihak DPR, sedangkan cara kedua dipakai untuk perjanjian yang tidak begitu penting dan membutuhkan penyelesaian yang cepat. Menurut Pierre Fremont, ada 2 prosedur pembuatan perjanjian internasional, yaitu prosedur normal dan prosedur yang disederhanakan. Prosedur normal adalah prosedur yang mewajibkan adanya persetujuan pihak parlemen. Tahap yang akan dilalui dengan cara perundingan, penandatanganan, persetujuan pihak parlemen, dan terakhir adalah ratifikasi. Dan kedua, prosedur yang disederhanakan adalah prosedur yang tidak memerlukan persetujuan pihak parlemen dan juga ratifikasi. Prosedur ini timbul karena adanya pengaturan hubungan internasional yang memerlukan penyelesaian lebih cepat. Bentuk-bentuk perjanjian internasional. Yang pertama, konvensi. Konvensi ialah bentuk perjanjian internasional yang mengatur hal-hal yang penting dan resmi yang bersifat multilateral. Konvensi biasanya bersifat lawmaking treaty dengan pengertian peletakan kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional. Yang kedua, traktat atau treaty ialah pembentukan perjanjian internasional yang mengatur hal-hal yang sangat penting dan mengikat negara secara menyeluruh, umumnya bersifat multilateral. Namun demikian, adanya kebiasaan negara di masa lampau menggunakan istilah treaty untuk perjanjian bilateral. Yang ketiga, persetujuan ialah bentuk perjanjian internasional yang umumnya bersifat bilateral dengan substansi lebih kecil lingkupnya dari dibandingkan dengan materi yang diatur dalam treaty atau convention. Bentuk ini secara terbatas juga digunakan dalam perjanjian multilateral. Yang keempat, pengaturan. Pengaturan ialah bentuk lain dari perjanjian yang dibuat sebagai pelaksana teknis dari suatu perjanjian yang telah ada, atau sering juga disebut sebagai specific atau implementing arrangement. Yang kelima, Memorandum of Understanding adalah perjanjian yang mengatur pelaksanaan teknik operasional suatu perjanjian induk. Yang keenam, pertukaran nota atau exchange of note ialah suatu pertukaran penyampaian atau pemberitahuan resmi posisi pemerintah masing-masing negara yang telah disetujui bersama mengenai suatu masalah tertentu. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.